Sayang sekali banyak orang dengan kesombongannya baru membacakan la ilaha illallah setiap sholat 100 kali sudah merasa paling soleh. Padahal satu kalimat pun dia tidak merasakan kehadirannya. Itulah yang diramalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu saat agama akan hilang ketika banyak orang mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang justru tidak mengamalkan sesuatu yang dia tahu. Dan suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang yang tidak berusaha tahu padahal dia tidak tahu. Baru kita terkaget-kaget, oh rupanya itu diriku yang sebenarnya. Baru sadar bahwa sesungguhnya diriku yang asli adalah ruhku yang ditiupkan Tuhan pada diri setiap individu. Oh ternyata aku yang asli adalah dia juga. Aku yang asli adalah percikan cahaya yang sama pada setiap tubuh yang berbeda. Lalu kita bisa menyaksikan lagi percikan-percikan itu pada setiap tubuh. Dan kita tidak melihat tubuh sebagai tubuh. Kita melihat yang di balik tubuh, yang menghidupi tubuh. Dialah sang pemilik semesta. Makanya kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita saksikan cuma satu, Dia. Itulah perwujudan dari la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itulah tauhid. Orang-orang yang selalu ingin agar orang lain seperti yang dia mau, dan bahagia diletakkan pada diri setiap orang, dan dia mengkondisikan agar setiap orang melakukan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah apa yang dia mau dari orang. Orang yang semacam itu selamanya akan menderita, jauh dari sumber kebahagiaan, karena kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam diri. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dituntut dari orang lain, tapi kebahagiaan adalah sesuatu yang diberikan dari dirinya sendiri. Saat kita membagikan sesuatu pada orang lain, dan orang lain bahagia, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Para sahabat, kalau hari ini kita sudah diliputi oleh sukacita dalam kehidupan, kalau hari ini kita sudah diliputi oleh kedamaian dari dalam diri kita sendiri, kalau hari ini kita sudah menemukan rumah suci di dalam diri kita sendiri, semua yang di luar menjadi tampak menjadi suci. Kalau hari ini kita sudah menemukan keindahan di dalam diri kita sendiri, semua yang di luar tampak menjadi indah. Dan kita tidak terjebak lagi oleh jebakan-jebakan pikiran yang didera oleh dualitas. Oleh karena itu, mari kita syukuri hari ini, di sini, saat ini. Sang hidup masih berada dalam diri kita, memberikan izin dan kesempatan untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya pada seluruh semesta. Mumpung kita masih hidup, mumpung napas masih ada, mumpung kehidupan masih diwariskan kepada kita, ayolah kita rayakan kehidupan ini dengan penuh sukacita. Gunakan potensi terkuat dalam diri kita yang bernama cinta yang diwariskan Tuhan kepada kita. Dan siapa saja yang sudah bisa menggunakan potensi terindah dalam diri, yaitu kekuatan positif yang diwariskan Tuhan ke dalam dirinya, maka merekalah yang akan bisa menikmati kebahagiaan lahir dan batin. Tidak akan terjebak oleh ilusi pikiran, tidak akan tertipu oleh diri palsunya sendiri, karena dia sadar pikiran bukanlah dirinya, tubuh bukanlah dirinya, tapi kesadaran itulah diri sejatinya. Oleh karena itu, mari kita awali kajian yang penuh berkah ini seraya merundukkan kepala kita, menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Sang Pemilik Semesta, dengan cinta kasih yang tanpa batas senantiasa dialirkan kepada kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini seraya memohon ridho dan berkahnya. Dibukakan pintu kecerdasan dan keluasan, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, saya menampilkan Quran surat Nasrah. Ini surat yang sering dibaca oleh kita. Surat Nasrah ini hanya 8 ayat. Dan hari ini akan saya bukakan rahasianya. Oleh karena itu saya menyampaikan prolog yang mendukung tentang kajian surat Al-Nasrah ini. Ayat ini dibuka dengan suatu pertanyaan yang sangat indah. Alam nasrah laka sadraka. Kata kunci dari kalimat ini adalah sadra. Sadar, sadar.
Sudur sering juga diartikan sebagai dada. Adakah di sini menyatakan kamu? Alam nasroh laka sodroka. Bukankah kami telah melapangkan untukmu kesadaranmu? Itu terjemahannya. Siapa yang sedang diajak bicara oleh ayat ini? Yang sedang diajak bicara oleh ayat ini adalah mereka yang sudah lapang pengetahuannya. Yang sedang diajak untuk bicara oleh ayat ini mereka yang sudah lapang dadanya. Yang sedang diajak oleh ayat ini yang sudah luas kesadarannya. Yang sedang diajak oleh ayat ini mereka yang sudah menemukan diri sejatinya. Mereka yang masih mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Mereka yang masih mengidentifikasi dirinya sebagai tubuh. Mereka yang belum tahu diri sejati yang sebenarnya tidak diajak bicara oleh ayat ini. Sekali lagi ayat ini hanya ditujukan kepada mereka yang sudah sadar. Ayat ini tidak ada artinya bagi mereka yang belum sadar. Ayat ini tidak ditujukan untuk mereka yang masih punya penyakit kulit. Memandang agama cuma kulitnya saja. Memandang kehidupan cuma kulitnya saja. Memandang diri cuma kulitnya saja. Memandang setiap peristiwa dalam kehidupan cuma kulitnya saja. Ayat ini tidak ditujukan kepada mereka. Karena ayat ini tidak akan bisa menyentuh mereka. Ayat ini hanya bisa beresonansi kepada mereka yang sudah meniti ke dalam diri, yang sudah menemukan kemuliaan di dalam dirinya, yang sudah menemukan surga dan kerajaan Tuhan dalam dirinya. Yang belum sampai ke situ, masih bermain di pantai kehidupan, masih ditipu, disangka yang namanya barang berharga itu adalah cangkangnya kerang, tapi dia belum menemukan mutiara dalam kehidupannya. Ayat ini tidak ditujukan buat mereka dan tidak ada artinya bagi mereka. Alam nasroh laka sodroka. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kata-kata yang dipakai di sini bukan aku, tetapi kami. Kami itu banyak. Kami itu bukan satu. Jadi siapa sesungguhnya kami itu? Kami di sini adalah percikan-percikan cahaya Tuhan yang ada pada setiap diri. Kami di sini adalah jiwa-jiwa yang sama yang sedang berada di tubuh yang berbeda. Kami di sini adalah Tuhan yang satu yang disebut oleh banyak makhluk. Kami di sini adalah Tuhan yang sudah menyatu dalam diri-diri setiap individu yang menyadarinya. Bukan aku. Jadi kalau yang dipakai adalah kami, itu artinya aku yang ada pada diriku, aku yang ada pada dirimu, 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 dan aku yang lain, yang meliputi semua orang yang sudah menyadari kehadirannya. Itulah kami. Alam nasrah laka sadroka. Bukankah kami telah melapangkan untukmu kesadaranmu? Jadi siapa yang melapangkan kesadaran kita ini? Siapa? Yang melapangkan kesadaran kita bukan sesuatu yang di luar diri kita, bukan entitas yang di luar diri kita. Yang melapangkan kesadaran kita adalah diri-diri yang ada di dalam diri kita. Aku yang ada pada setiap tubuh, aku yang ada pada setiap jiwa. Karena dialah yang bisa melapangkan itu. Dia yang bertanggung jawab terhadap diri kita, yaitu aku sejati yang ada pada diri kita. Jadi kalau sang aku sejati yang ada pada diri kita itu masih mati, belum menemukan kesadarannya, kelapangan menjadi sangat jauh. Kesadaran menjadi sangat jauh. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan bagaimana cara menolong diri kita? Sadari bahwa Anda bukan pikiran. Sadari bahwa Anda bukan tubuh. Sadari bahwa Anda bukan perasaan. Sadari bahwa Anda adalah diri sejati Anda, yaitu kesadaran murni yang ada pada diri Anda. Percikan cahaya Tuhan yang telah ditiupkan ke dalam diri Anda. Begitu menyadari itu, maka kita akan menemukan, kami akan melapangkan kesadaran kita. Lihat orang-orang yang tidak sadar. Lihat mereka yang ditipu oleh kehidupan. Lihat. Saya pernah bercerita tentang 2 ekor monyet suami istri. Dikurung di taman safari. Ada kurungannya. Lalu supaya monyet itu betah, maka dibuatkanlah pohon-pohonan. Bukan pohon beneran, pohon-pohonan. Terbuat dari apa? Terbuat dari semen, terbuat dari besi, terbuat dari pasir.
Karena banyak ahli-ahli seni yang bisa membuat itu. Lalu pohon-pohonan itu dijadikan sebagai sarana bermain oleh kedua monyet itu di dalam kandang yang sudah disiapkan, di penjaranya yang sudah disiapkan. Kedua monyet itu dulu tinggal di hutan, dan dia pasti mengenal dan tahu mana pohon yang asli. Dia tahu kalau pohon itu tidak menyakiti. Dia tahu kalau pohon itu tidak keras. Dia tahu kalau pohon itu tidak melukai. Dia tahu kalau pohon itu banyak daunnya. Dia tahu kalau pohon itu ada airnya. Dia tahu kalau pohon itu suatu saat akan berbuah. Dia tahu semuanya. Dan ketika dimasukkan ke kandang itu yang sudah disediakan pohon-pohon palsu, dia tahu kalau itu palsu karena pernah tahu yang aslinya. Tetapi bayangkan oleh kita anak-anak monyet yang dilahirkan di situ, yang tidak pernah tahu hutan yang asli, yang tidak pernah melihat pohon yang asli, dan dia mengira seakan-akan pohon-pohonan itu adalah pohon beneran. Dan dia kemana-mana akan menceritakan kalau pohon itu terbuat dari semen, pohon itu terbuat dari besi, pohon itu kaku. Bahkan mungkin suatu saat ketika dia sedang bercengkrama dengan pohon itu, ada besi yang keluar dari pohon itu, dan kemudian dia pegang dan menyakiti dia, dan dia akan mengatakan pada semua orang, aku telah disakiti oleh pohon. Dan dia tahunya pohon itu bisa menyakiti. Itulah anak-anak monyet yang lahir di kandang itu. Orang tua kita mungkin dulu tahu pohon yang asli. Orang tua kita tahu mungkin hutan yang asli. Tapi kita yang dilahirkan di kehidupan yang sekarang ini mungkin terjebak. Kita mengira, oh itu yang namanya agama. Oh itu yang namanya kitab suci. Oh itu yang namanya keyakinan. Dan kita semua tertipu. Dan kita mengira semua yang kita lihat di abad kelahiran kita itu sebagai sesuatu yang asli. Bayangkan kalau tidak ada yang menyadarkan kepada kita bahwa itu semuanya palsu. Agama bukan begitu, kata orang tua kita. Bukan. Di agama tidak ada kebencian. Agama itu sangat toleran. Agama itu bisa mampu menghormati perbedaan. Ketika ada orang yang mengkotak-kotakan manusia berdasarkan agama, berdasarkan keyakinan, itu pasti bukan agama. Adakah yang mengingatkan itu? Tidak ada yang mengingatkan kita. Justru yang ada adalah yang terus membohongi kita dan menyatakan itu loh agama. Ada sekelompok orang yang menebarkan kebencian atas nama agama, sekelompok orang menebarkan kebencian atas nama Tuhan, dan kita percaya itu sebagai agama. Dan kita tertipu, bukan? Jadi beruntung kalau ada Satria Piningit dari ketinggian datang ke semesta ini, diutus untuk menyelamatkan kita dan mengingatkan kepada kita, itu bukan yang asli loh. Bukan. Dan kemudian kita dibimbing untuk menuju tempat asli kita, meniti ke dalam diri. Baru kita terkaget-kaget, oh rupanya itu diriku yang sebenarnya. Baru sadar bahwa sesungguhnya diriku yang asli adalah ruhku yang ditiupkan Tuhan pada diri setiap individu. Oh ternyata aku yang asli adalah dia-dia juga. Aku yang asli adalah percikan cahaya yang sama pada setiap tubuh yang berbeda. Lalu kita bisa menyaksikan lagi percikan-percikan itu pada setiap tubuh. Dan kita tidak melihat tubuh sebagai tubuh. Kita melihat yang di balik tubuh, yang menghidupi tubuh. Dialah Sang Pemilik semesta. Makanya kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita saksikan cuma satu, Dia. Itulah perwujudan dari La ilaha illallah, La ilaha illahuwa, La ilaha illa anta, La ilaha illa ana. Itulah tauhid. Sayang sekali banyak orang dengan kesombongannya baru membacakan La ilaha illallah setiap sholat 100 kali sudah merasa paling soleh. Padahal satu kalimat pun dia tidak merasakan kehadirannya. Itulah yang diramalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu saat agama akan hilang ketika banyak orang mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang justru tidak mengamalkan sesuatu yang dia tahu. Dan suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang yang tidak berusaha tahu padahal dia tidak tahu. Dan agama akan kehilangan eksistensinya ketika banyak orang yang menghalang-halangi orang lain yang tidak tahu untuk tahu. Sekarang ini aneh, semua distandarisasi. Quran yang dikirimkan oleh Tuhan yang tanpa batas malah dibatasi oleh pikiran manusia. Sekarang logikanya begini, bukankah Tuhan itu firman Allah? Bukankah Injil itu firman Allah? Bukankah Taurat itu firman Allah? Bukankah Zabur itu firman Allah? Kalau itu firman Allah, siapa Allah? Dia yang kecerdasannya tanpa batas.
Berarti yang difirmankan di dalam kitab itu sesungguhnya pengertian-pengertian yang tanpa batas. Seperti mengupas kulit bawang. Satu kulit luar dibuka, dapat kulit yang dalam lagi. Dibuka lagi, dapat kulit yang dalam lagi. Dibuka lagi, dapat kulit yang dalam lagi. Terus dibuka. Yang terakhir apa? Yang terakhir tinggal kekosongan saja. Dan saat kita menemukan kekosongan, air mata kita mengalir. Bukankah itu ketika ibu-ibu mengupas bawang? Pasti keluar air mata, bukan? Ya, kenapa? Ya pedih. Tapi secara spiritual ketika kita bisa mengupas lapisan luar, yang terakhir adalah hanya kekosongan, tidak ada lapisan lagi. Di kekosongan itu kita akan menemukan Dia yang sesungguhnya. Yang ada cuma hangat-hangat air mata kita. Itulah kitab suci. Jadi dalam sekali, sesuatu yang dikirim oleh yang tanpa batas, pasti isinya tanpa batas. Jadi tidak boleh ada batasan-batasan. Ayat ini pengertiannya begini, selain itu salah, nggak boleh. Ayat ini maksudnya begini, selain itu salah. Belajar Quran harus mengikuti tafsir. Tafsir itu buatan seseorang, bukan buatan Tuhan. Seseorang pasti terbatas. Dia menafsirkan setiap ayat berdasarkan pemahamannya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kesadarannya. Jadi ketika kita melampaui semua yang sudah ditulis oleh banyak orang, kenapa menjadi salah? Bahkan itu pun bukan suatu titik. Karena di balik semua itu ada kulit-kulit lain yang harus kita kupas. Jadi tidak boleh ada pembatasan tentang itu. Karena Dia tanpa batas. Begitu dibatasi, semua menjadi terbatas. Menjelang tahun baru ini, banyak sekali ya, yang membuat resolusi. Resolusi itu biasanya resolusi. Re itu biasanya kembali. Jadi solusi itu kan sebetulnya adalah pemecahan masalah. Kembali merancang sesuatu, membuat janji-janji baru untuk dilakukan di tahun 2022. Nanti tahun 2022 saya akan bikin ini. Tahun 2022 saya akan begini dan begitu. Terus membuat target-target dan pencapaian-pencapaian. Apa yang terjadi? Saya kasih tahu. Semakin banyak kita menuliskan rencana tentang 2022, semakin mudah kita akan kecewa. Hidup yang sebenarnya bukan seperti itu. Spontanitas alami itulah hidup. Jadi sudah saja, ya sudah saja. Hari ini jalani dengan sepenuhnya. Hari ini jalani dengan totalitas. Karena apa? Totalitas hari ini akan menghasilkan totalitas baru hari esok. Itu saja. Hidup itu cuma sehari-hari kok, tidak setahun-setahun. Jalani saja hari ini dengan penuh sukacita. Besok pasti penuh sukacita. Lusa pasti penuh sukacita. Itulah cara menjalani hidup. Jadi tidak usah terlalu banyak bikin rencana. 2022 mau bikin ini, bikin itu, malah tidak tercapai. Dan semua rencana-rencana itu semua juga akan menghancurkan kita. Bahkan yang paling luar biasa adalah menghancurkan keinginan Tuhan untuk kita. Siapa tahu rencana Tuhan lebih hebat daripada rencana kita, bukan? Sudah saja, jalani aja hidup itu sehari-sehari. Makanya kalau saya mengajarkan, sudah nggak usah mikirkan 40 hari, 360 hari. Hidup itu sehari-sehari aja. Coba ketika bangun tidur, sederhana saja. Saat bangun tidur, yang pertama yang harus kita sapa siapa? Ya Allah. Sapa napas kita, sapa jantung kita. Sapa Allah yang berada dalam diri kita. Makanya saat bangun tidur, lakukan dulu sapaan itu. Undang Dia, tatap Dia. Hadir kok. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia bisa dilihat kapan saja bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Makanya bangun tidur, yang pertama kali kita temui Dia, sang pemilik kehidupan ini. Setelah bertemu dengan Dia, setelah kita jumpa dengan Dia, berikutnya apa? Bicaralah pada Dia. Kalimatnya sederhana saja. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan hari ini kepada aku. Izinkan hari ini saja Tuhan, jangan ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Itu saja permintaanku Tuhan. Sederhana aja. Dan camkan kata-kata itu. Dan jalani hidup sehari. Sehari itu saja. Camkan kata-kata itu. Tidak usah 3 hari, nggak usah 4 hari. Camkan kata-kata itu. Jangan ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan aku. Jangan ada orang yang terluka hatinya bertemu dengan aku. Jadikan aku sumber keindahan Tuhan. Jadikan aku sumber cinta Tuhan. Jadikan aku sumber sukacita Tuhan. Sudah 1 hari itu saja. Dan saat mau memejamkan mata malam hari, temui lagi Dia. Temui lagi Dia. Gampang kok menemuinya. Lebih gampang menemui Allah daripada menemui Pak RT. Allah ada dalam diri kita. Bagaimana tidak bisa ditemui? Pak RT sedang di mana? Belum tentu ada di rumahnya. Malam itu mau ketemu Pak RT belum tentu semudah itu. Tapi bertemu dengan Tuhan setiap saat kita bisa. Yang tahu ilmu, yang tahu caranya. Sebelum tidur temui lagi Dia. Katakan kepada Dia, terima kasih Tuhan. Hadiah kehidupan hari ini begitu luar biasa. Dan aku pasrahkan kepadamu. Silahkan terserah penilaianmu. Apakah hari ini hidupku sudah membuat Engkau tersenyum atau tidak? Inilah yang bisa aku lakukan Tuhan. Ini yang bisa aku lakukan.
Udah tidur. Sederhana. Sehari-hari aja hidup itu. Nggak usah banyak-banyak. Para sahabat, alam nasroh laka sadroka. Bukankah kami telah meninggikan kesadaranmu? Bukankah kami telah membukakan kesadaranmu? Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Jadi, kapan kesadaran kita menjadi lapang? Tepat saat kita bisa merasakan kehadiran Dia yang Maha Sadar setiap saat. Lihat orang yang sadar, tidak tertipu. Tahun baru, orang bikin rencana macam-macam. Malam tahun baru, bikin perayaan macam-macam. Dan sekarang ini hampir semua orang seperti itu. Seakan-akan pergantian tahun itu sesuatu yang luar biasa. Padahal pergantian tahun dengan pergantian malam nanti sama nggak? Sama aja. Yang menciptakan detik itu kita, yang menciptakan menit itu kita, yang menciptakan jam itu kita. Dan semua kesepakatan kok. Makanya ada yang namanya standar waktu. Ada yang namanya standar masa. Ada yang namanya standar panjang. Kita bersepakat saja. Dulu orang-orang berkumpul di sebuah tempat, menyepakati 1 meter itu panjangnya mau segimana, disepakati. Supaya 1 meter di Amerika, 1 meter di Arab, 1 meter di Afrika, 1 meter di Australia, 1 meter di Bandung, sarua. Itu kesepakatan kok. Tuhan sendiri tidak pernah ikut campur dengan 1 meter itu panjangnya berapa. Terserah urusan kamu, kata Tuhan. 1 kilo itu mau segede apa? Supaya beli ayam 1 kilo di Amerika dengan beli ayam 1 kilo di Arab sama. Itu kesepakatan. 1 detik itu mau panjangnya berapa lama, itu juga kesepakatan. Apa Tuhan pernah menciptakan 1 detik? Tidak. 1 menit? Tidak. Tuhan hanya menciptakan waktu yang terus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Hanya itu saja yang dibuat Tuhan. Apakah umur bumi ini 2022 tahun? Kok ada tahun baru? Yang baru itu cuma kalendernya. Tidak ada tahun baru. Yang ada itu waktu terus berjalan. Bahkan sekarang saat sedang saya bicara, waktu tidak bisa dihentikan. Yang mana yang baru? Itu nama yang kita berikan saja. Yang ada waktu terus berjalan. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, bukan tahun 2022 mau bikin apa? Pertanyaannya, setiap detik waktu kita berlalu, kita sudah membuat apa? Itu aja. Semua orang bisa beli jam tangan mahal, tetapi tidak semua orang bisa membeli waktu. Tidak ada yang bisa membeli waktu, karena waktu tidak bisa dibeli. Waktu itu tidak bisa dibeli, sedemikian mahalnya. Tidak ada. 1 jam sekian harganya, tidak ada, nggak bisa dibeli. Jadi waktu itu siapa sebetulnya? Waktu itu ya dia juga. Ruang itu siapa? Ruang ya dia juga. Ruang dan waktu iya dia juga sebetulnya bagi yang sadar. Sekarang tinggal bagaimana kita merasakan kehadirannya setiap saat. Itu saja sebetulnya. Apa tidak boleh saya berniat tahun 2022 ingin berubah? Apa tidak boleh kalau saya ingin 2022 melanjutkan praktek yang lebih baik? Apa tidak boleh tahun 2022 saya punya keinginan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan? Apa tidak boleh tahun 2022 saya punya tujuan yang akan dicapai? Apa tidak boleh? Boleh, silakan. Bikin tujuan 2022. Dan begitu kita selesai bikin tujuan, maka kita dituntut keras untuk mencapainya, bukan? Bukankah itu penderitaan? Sesaat setelah kita merumuskan tujuan, maka kita pun akan membuat rumusan bagaimana untuk mencapainya. Betul? Terus aja hidup di masa depan dan melupakan saat ini. Apakah tidak boleh membuat daftar rencana dan aksi yang harus dijalankan? Boleh, silakan aja dicoba. Dan kalau itu tidak tercapai, yang terjadi kita akan mengalami yang namanya kekecewaan, bukan? Siapa pembuat kecewa itu? Siapa yang menciptakan kecewa itu? Ya kita sendiri yang bikin rencana, betul. Makanya udahlah, hidup itu sehari-hari saja. Sehari-hari saja. Pernah saya menyampaikan kepada para sahabat tentang 7 jalan, dan dianggap oleh para spiritualis sebagai 7 jalan baru. 7 jalan. Kenapa 7? Sebetulnya bisa 10, bisa 12, tapi 7 aja dulu.
Saya kasih tahu. Ada nggak orang yang punya prinsip begini? Sekarang saya sudah punya segalanya. Uang punya, harta punya, rumah punya, sawah punya, ladang punya. Sudah punya segalanya. Terus dia pikir, ya sudah, apa yang saya punya saya akan pertahankan supaya tetap ada di tangan saya. Ada nggak orang yang punya prinsip begitu? Pertanyaan berikutnya, bisa jadi orangnya kalian. Betul? Oke. Pernah nggak kita mempertahankan sesuatu agar tetap di tangan kita? Pernah? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya ternyata yang dipertahankan itu tidak bisa dipertahankan. Akhirnya habis juga. Punya uang 100 juta, kan pasti tiap hari belanja toh? Betul nggak? Iya. Namanya kebutuhan tidak bisa dihentikan. Oh, hari ini harus beli beras, harus beli minyak, harus beli gula. Oh, sabun habis. Oh, listrik belum dibayar. Oh, telepon habis. Oh, pulsa habis, kuota habis. Terus pertahankan 100 juta, habis? Itulah kebodohan. Itu jalan lama yang sudah membuat kita menderita sebetulnya. Tetapi tidak sedikit orang yang masih ingin berada di jalan lama itu. Kenapa tidak mencoba jalan baru? Ternyata bahagia itu bukan memiliki yang kita ingin, tapi bahagia itu menginginkan terhadap apa yang kita miliki. Saya punya uang 100 juta, bagaimana caranya supaya 100 juta membahagiakan saya juga membahagiakan banyak orang? Gimana caranya? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Dan lihat orang yang berbagi, lihat mereka yang berbagi, wajahnya cerah, penuh kebahagiaan, karena bahagia itu pada dasarnya adalah membagikan yang dia miliki, bukan memilikinya. Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang berbagi bangkrut, dan tidak ada orang yang berbagi berkurang hartanya. Dan sebaliknya, orang-orang yang mempertahankan yang dia punya, suatu saat dia akan mengalami kebangkrutan, hidupnya semakin sempit. Ini saya menawarkan sebuah jalan baru. Mau nggak kita coba jalan baru ini? Mempertahankan yang dimiliki membuat kita semakin sempit dan jelas tidak bahagia. Ada yang menulis tadi pagi di WA grup kita. Ternyata penderitaan itu berasal dari keinginan agar orang lain membahagiakan kita. Sedangkan kebahagiaan berasal dari keinginan kita ingin membahagiakan orang lain. Apa yang terjadi selama ini? Kita selalu menuntut orang lain membahagiakan kita. Dan saat orang lain tidak membahagiakan kita, kita kecewa. Bukankah pencipta penderitaan adalah kita sendiri? Karena kita menuntut orang lain seperti yang kita mau. Kenapa tidak dibuka jalan baru? Saya tidak mau menuntut orang lain membahagiakan saya, tapi saya akan menuntut diri saya agar saya membahagiakan orang lain. Sudah pasti orang lain membahagiakan kita. Itu jalan yang cerdas. Dan saya tawarkan jalan cerdas ini pada banyak orang. Sedikit yang mau mengikuti jalan ini. Sedikit, tidak banyak. Dan saya datang ke sini ingin mengajak para pemberani saja yang mau mencoba. Berani apa tidak? Yang penakut jangan, ya. Yang kalau memberi pada orang lain harus membalas kebaikan saya, jangan, itu penakut. Jangan. Kalau saya mengeluarkan uang 100.000, maka Allah akan lipatkan 700 kali sesuai dengan ayat Quran. Jangan, ayat itu tidak berlaku di sini. Mereka yang masih transaksi kepada Allah, banyak kan? Banyak. Ujungnya apa? Oh, dahsyatnya sedekah. Ujungnya bangkrut semua. Begitu kita sedekah tidak sesuai dengan kata sedekah, itu kan dari sidik. Sidik itu artinya benar, tindakannya tidak benar, sudah ada muatan, ada niat yang tidak benar, bangkrut deh. Saya akan keluarkan 100.000 supaya oleh Allah dikalikan 700 kali, jadi uang saya jadi 700 kali 100.000, bangkrut deh. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baik itu harus seperti aku berbuat baik kepada kamu. Aku tidak pernah menghitung apa yang harus kamu berikan kepada aku. Cobalah kamu belajar untuk berbuat baik seperti aku berbuat baik kepada kamu. Itu yang sebutnya tahaluk bi ahlakillah. Makanya Allah di Quran menamakan dirinya, mensimbolkan dirinya dengan matahari. Karena matahari itu, lihat, satu, matahari itu pagi-pagi tidak pernah terlambat untuk bangun pagi. Bahkan matahari itu tidak pernah menunggu kalian bangun untuk menyinari. Kalian mau bangun atau tidak bangun, dia tetap saja bangun pagi. Pada waktunya dia tetap saja bersinar. Dan ketika dia bersinar, dia pun tidak peduli. Saya akan menyinari yang memuja saja aja, kata matahari. Yang masih tidur tidak akan aku sinari. Dia tidak disinari bukan karena matahari tidak mau menyinari dia. Dia bersembunyi di tempat tidurnya, maka tidak kebagian matahari. Matahari tidak pernah tidak membagikan sinarnya pada semuanya. Matahari tidak pernah pelik kasih. Dan dia membagikan sinarnya, cukup membagikan saja. Tidak pernah berpikir apa yang kita bisa berikan buat matahari. Betul? Betul apa tidak?
Makanya aneh sekali. Sholat tahajud supaya dapat pahala. Sholat duha supaya dapat pahala.